Umat Allah yang terkasih, selamat merayakan Pentakosta. Pentakosta adalah turunnya Roh Kudus ke atas para rasul. Dan ini adalah puncak dari masa Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan 10 hari setelah kenaikan Tuhan. Dan itu secara khusus dipersiapkan dalam 9 hari novena Roh Kudus. 9 hari novena Roh Kudus itu kita memohon 7 karunia Roh Kudus. Pada hari Pentakosta, 7 karunia Roh Kudus itu dicurahkan atas para rasul, atas kita sekalian. Apa saja itu 7 karunia Roh Kudus? Pertama, karunia hikmat atau kebijaksanaan. Yang kedua, karunia pengertian. Yang ketiga, karunia nasihat. Yang keempat, karunia keperkasaan. Yang kelima, karunia pengenalan akan Allah. Keenam, karunia kesalehan. Yang ketujuh, karunia takut akan Allah. Bagaimana 7 karunia Roh Kudus itu saling berkaitan satu dengan yang lain? 4 dari karunia ini adalah karunia yang menyempurnakan akal budi, yaitu karunia kebijaksanaan, karunia pengertian, karunia nasihat, dan karunia pengenalan akan Allah. Karunia pengertian memberikan kedalaman pemahaman akan kebenaran Allah. Dan ketiga hal lainnya memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Karunia kebijaksanaan membantu kita menimbang hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Karunia pengenalan akan Allah membantu kita menimbang ataupun menilai hal-hal sehubungan dengan ciptaan. Karunia nasihat mengarahkan tindakan kita. Sedangkan 3 dari karunia lain adalah karunia yang menopang keinginan dan indera kita untuk menginginkan segala yang baik. Kesempurnaan keinginan ditopang dengan kurnia kesalehan, membimbing kita dalam hubungannya kita dengan Allah dan sesama. Sedangkan untuk menopang indera, Roh Kudus memberikan keperkasaan dan rasa takut akan Tuhan. Kurnia keperkasaan memberikan kekuatan sehingga kita tidak menghindar dari kesulitan untuk mencapai kesempurnaan rohani. Sedangkan karunia rasa takut akan Tuhan memampukan indera kita untuk mengusahakan hubungan yang seharusnya antara Tuhan Sang Pencipta dan kita ciptaannya, serta membatasi keinginan kita akan hal-hal yang bersifat duniawi. Mari kita lihat satu persatu secara singkat 7 karunia Roh Kudus itu. Pertama adalah karunia takut akan Tuhan. Ada ketakutan yang baik dan ada ketakutan yang tidak baik. Ketakutan yang tidak baik adalah ketakutan yang bersumber pada keduniawian atau penderitaan fisik di atas segala tindakan lain. Ketakutan seperti ini adalah ketakutan kehilangan kenyamanan fisik atau kenikmatan duniawi, melebihi ketakutan akan kehilangan iman. Jika seorang menganggap iman dan gereja sebagai penghalang baginya, ia siap meninggalkan iman maupun gereja supaya kenyamanan akan hal-hal duniawi dapat dipertahankan olehnya. Sedangkan ketakutan yang baik yaitu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah takut akan penghukuman Tuhan, takut bahwa dirinya akan terpisah dari Tuhan selamanya. Ketakutan pada Tuhan ini membantu seseorang untuk membawanya pada pertobatan. Karunia Roh Kudus ini menyadarkan bahwa satu-satunya yang memisahkan seseorang dari Tuhan adalah dosa. Kedua, kurnia keperkasaan. Kebajikan, keperkasaan adalah keberanian untuk mengejar yang baik dan tidak takut dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang menghalangi tercapainya kebaikan tersebut. Karunia keperkasaan dari Roh Kudus adalah keberanian untuk mencapai misi yang diberikan oleh Tuhan, bukan berdasarkan pada kemampuan diri sendiri, namun bersandar pada kekuatan Allah. Dengan kebajikan, keperkasaan ini kita dapat berkata seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus,
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Juga, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ketiga, kurnia kesalehan. Kurnia kesalehan adalah kurnia Roh Kudus yang membentuk hubungan kita dengan Allah seperti hubungan seorang anak dengan bapaknya. Dan pada saat yang bersamaan, membentuk hubungan persaudaraan yang baik dengan sesama. Karunia ini menyempurnakan kebajikan keadilan, yaitu keadilan kepada Allah yang diwujudkan dengan agama, dan keadilan kepada sesama. Dengan hubungan kasih seperti ini, seseorang dapat mengerjakan apa yang diminta oleh Allah dengan segera, karena percaya bahwa Allah mengetahui yang terbaik. Keempat, karunia nasihat. Karunia adikodrati ini adalah karunia yang memberikan petunjuk jalan mana yang harus ditempuh untuk dapat memberikan kemuliaan yang lebih besar bagi nama Tuhan. Karunia nasihat menerangi kebijaksanaan agar kita dapat memutuskan dengan baik pada waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Dengan demikian, karunia nasihat senantiasa menerangi jalan orang-orang dengan sungguh-sungguh yang mendengarkan Roh Kudus. Kelima, karunia pengenalan. Karunia pengenalan memberikan kemampuan kepada seseorang untuk menilai ciptaan dengan semestinya dan melihat kaitannya dengan Sang Penciptanya. Kitab Kebijaksanaan bab 13 menggambarkan karunia ini dengan indahnya. Sungguh tolol karena kodratnya semua orang yang tidak mengenal Allah sama sekali, dan mereka tidak mampu mengenal Dia yang ada dari barang-barang yang kelihatan, dan walaupun berhadapan dengan pekerjaannya, maka tidak mengenal senimannya. Semua pekerjaan jika dilakukan dengan jujur, bersungguh-sungguh, dan dengan motivasi untuk mengasihi Allah, dapat menjadi cara bagi kita untuk bertumbuh dalam kekudusan. Keenam, karunia pengertian. Karunia pengertian adalah karunia yang memungkinkan seseorang untuk mengerti kedalaman misteri iman. Kurnia pengertian adalah seumpama sinar yang menerangi akal budi, sehingga kita dapat mengerti apa yang sebenarnya diajarkan oleh Kristus dan misteri iman seperti apakah yang harus kita percayai. Raja Daud memahami karunia ini sehingga dengan penuh pengharapan ia berkata, "Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati." Karunia pengertian memberikan kedalaman pengertian akan kitab suci, kehidupan rahmat, pertumbuhan dalam sakramen-sakramen, dan juga kejelasan akan tujuan akhir hidup kita, yaitu surga. Dan ketujuh, karunia kebijaksanaan. Karunia kebijaksanaan adalah karunia yang memungkinkan manusia untuk mengalami pengetahuan akan Tuhan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Karunia kebijaksanaan ini berhubungan erat dengan kasih. Karunia ini bukan hanya merupakan pengetahuan belaka, namun merupakan suatu pengalaman ilahi yang diperoleh melalui kasih. Roh Kudus mengisi jiwa orang-orang yang sederhana dan penuh kasih dengan karunia ini, sehingga seolah-olah mereka memakai kacamata ilahi dalam melihat segalanya. Seseorang dapat menjelaskan tentang rasa buah durian dengan berbagai macam kata dan susunan kalimat yang indah. Namun, tidak ada yang dapat menjelaskan dengan baik rasa buah durian selain dengan mencobanya sendiri. Sekarang, bagaimana kita memaknai Hari Raya Pentakosta? 7 karunia Roh Kudus yang telah kita terima dalam pembaptisan adalah karunia-karunia yang begitu penting dalam kehidupan kita untuk mengemban misi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yang mengantar kita kepada keselamatan. Dan itu diteguhkan dalam sakramen Krisma. Dan kemudian pada tingkatan berikutnya, orang-orang menerima sakramen peneguhan perkawinan dan juga sakramen tahbisan. Ini semua tidak lain adalah pencurahan Roh Kudus
atas diri kita supaya menjadi saksi-saksi Kristus dengan mewartakan keharuman Kristus, kebaikan Kristus. Apa yang harus kita perbuat? Perhatikan 4 gerak. Allah Roh Kudus menggerakkan aku. Aku tergerak, aku bergerak, aku menggerakkan orang lain. Dengan demikian, maka sumber gerak adalah Allah Roh Kudus. Aku yang hatinya tidak beku, dingin dan kaku, aku tergerak. Tetapi juga bukan hanya diam saja, tetapi aku bergerak. Dan akhirnya aku menggerakkan orang-orang lain. Dengan demikian, maka perayaan Hari Raya Pentakosta mengingatkan kita akan 4 gerak itu, mengingatkan juga kita dalam komunitas, dan komunitas itu adalah komunitas orang-orang yang percaya pada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dan mereka semua yang digerakkan supaya mereka bergerak bersama-sama. Dan di akhir dari renungan ini, saya menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Pentakosta, Hari Raya Kelahiran Gereja. Ecclesia Semper Purificanda Est, Ecclesia Semper Reformanda Est. Gereja harus senantiasa dimurnikan dan gereja harus senantiasa diperbaharui. Berkat.